Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan teman-teman dan dosen. Pertama, perkenalkan saya Dila Mesita, 3B Teknik Biologi, NIM 2010204017, dan dosen pengampu yaitu Hendra Lardiman, SSI, MSI. Hari ini saya akan membahas tentang azas dan konsep mengenai materi dan energi. Pertama, saya akan membahas tentang lingkungan energi terlebih dahulu. Apakah teman-teman tahu tentang apa itu lingkungan energi? Bisa dilihat pada gambar, yaitu sesuatu dengan asas pertama dari ilmu lingkungan, yaitu semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup atau populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari suatu bentuk yang lainnya, tetapi tidak dapat dihilang, dihancurkan, atau diciptakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang energi ramah lingkungan atau energi hijau adalah suatu istilah yang menjelaskan apa yang dianggap sebagai sumber energi dan tenaga yang ramah terhadap lingkungan. Selain air, sinar matahari, dan angin, terdapat pula energi yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya minyak jelantah. Bisa dilihat pada gambar. Minyak jelantah adalah minyak limbah yang bisa berasal dari jenis-jenis minyak goreng seperti minyak goreng, minyak jagung, dan sebagainya. B. Rantai makanan dan tingkatan tropik. Apakah teman-teman tahu apa itu rantai makanan? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Rantai makanan merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Tumbuhan, herbivora, karnivora. Pada setiap tahap perpindahan energi, 80-90% energi potensial hilang sebagai panas. Karena itu, langkah-langkah rantai makanan terbatas, 4-5 langkah saja. Rantai makanan pertama kali diteliti oleh ilmuwan Arab Al-Jahiz pada abad ke-9, yang lalu dipopulerkan kembali oleh Charles Sutherland Elton pada tahun 1927. Dalam rantai makanan terdapat 3 tingkatan atau yang disebut dengan tropika, yang dibagi menjadi produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Bisa dilihat pada gambar. Ada yang tahu tentang pengertian produsen, konsumen, pengurai itu apa? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pertama, yaitu produsen merupakan organisme yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanannya sendiri atau disebut juga dengan autotrof. 2. Konsumen merupakan organisme yang tergantung pada organisme lain untuk mendapatkan makanan karena tak bisa memproduksi makanannya sendiri, disebut juga dengan heterotrof. 3. Pengurai tugasnya sebagai mengurai organisme yang telah mati. Rantai makanan bermacam-macam, dan saya akan mengambil 4 macam saja, yaitu rantai makanan di sawah, rantai makanan di kebun, rantai makanan di laut, rantai makanan di hutan. Pertama, rantai makanan di sawah. Padi adalah produsen terbesar di ekosistem ini. Contohnya, energi matahari menyinari padi supaya bisa besar, lalu padi itu dimakan oleh burung pemangsa biji, lalu dimakan oleh ular sawah dimakan oleh elang, dan selanjutnya jadi pengurai. 2. Yaitu rantai makanan di kebun. Kebun merupakan ekosistem buatan yang menyebabkan rantai makanan di dalamnya cukup rendah karena jumlah makhluk hidup yang juga rendah. Contoh, energi matahari menyinari tumbuhan sayur dan dimakan oleh ulat tersebut dimakan oleh burung, lalu burung tersebut makan oleh kucing dan menjadi pengurai. Rantai makanan di laut. Laut adalah ekosistem berbasis perairan yang terbesar di dunia dan banyak rantai makanan di dalamnya. Contohnya, energi matahari menyinari alga, ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh hiu dan menjadi pengurai. 4. Rantai makanan di hutan. Hutan merupakan ekosistem alami yang memiliki keanekaragaman hayati yang sama dengan intensitas tinggi. Contoh, energi matahari menyinari rumput, lalu rumput dimakan oleh kelinci, dan kelinci dimakan oleh ular dimakan oleh elang, dan menjadi pengurai. Fungsi rantai makanan seperti menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem itu sendiri, sebagai penyederhana dalam memahami suatu tumbuhan antar spesies,
memperoleh kontrol atas ke bawah ataupun kontrol bawah ke atas di dalam suatu struktur atau bentuk komunitas. Tingkatan tropik bisa dilihat pada gambar di bawah, yaitu tingkat 1 tumbuhan atau produsen, tingkat 2 hewan yang memakan tumbuhan seperti herbivora, tingkat 3 hewan yang memangsa hewan herbivora atau karnivora, tingkat menengah, tingkat 4 hewan yang memangsa karnivora lainnya. Struktur tropik dan piramida ekologi. Apa teman-teman tahu apa itu struktur tropik, piramida ekologi, dan fungsi piramida ekologi? Struktur tropika dapat disusun secara urut sesuai hubungan makanan dan dimakan antara tropika yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar tropika dapat disusun berdasarkan kepada data populasi, barak kering maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap tropika. Piramida ekologi berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar tropika pada suatu ekosistem. 3 jenis piramida ekologi. Pertama, saya akan membahas tentang piramida jumlah terlebih dahulu. Piramida jumlah merupakan jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofi. Untuk menggambarkan piramida jumlah dinyatakan dalam bentuk segi empat yang luasnya menggambarkan atau terbanding dengan jumlah organisme dalam area tertentu dan bisa dilihat pada gambar di bawah. B. Piramida biomassa. Piramida biomassa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat tropiknya pada suatu ekosistem dalam ukuran waktu tertentu. Fungsi piramida ini adalah menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu dan dinyatakan dalam gram. Piramida biomassa dibagi menjadi 3, yaitu biomassa lautan, melebar ke atas, mengecutkan ke bawah. Bisa dilihat pada gambar. 2. Biomassa bakteri. Menurut penelitian, total biomassa bakteri di bumi setara dengan biomassa tanaman, bahkan ada yang menyebutkan setara dengan gabungan biomassa tumbuhan dan hewan. 3. Biomassa daratan. Piramida biomassa daratan adalah piramida tegak mengecut ke atas. Bisa dilihat pada gambar. Saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan piramida biomassa tersebut. Kelebihannya yaitu mampu menunjukkan hubungan kuantitatif massa organisme atau biomassa dalam ekosistem yang tidak dapat diamati dengan piramida jumlah, dan memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan, yaitu tidak memuaskan karena memerlukan waktu dan alat. C. Piramida energi. Piramida energi yaitu piramida yang menggambarkan hilangnya tingkat tropik dalam suatu ekosistem dan bisa dilihat pada gambar. Itulah penjelasan dari saya tentang asas dan konsep mengenai materi dan energi. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.